Hai, perkenalkan nama saya Dila. Saya dari Sentra Jamur Batang yang ada di Desa Lepo, Kecamatan Larangasem, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Kami usahanya di bidang pertanian, khususnya budidaya jamur tiram dan juga beberapa turunannya seperti keripik, jamur tiram kering, dan lain sebagainya. Kami punya kumbung jamur sebanyak 4 yang kami kelola bersama-sama petani. Jumlahnya totalnya ada 45.000 backlog, mulai dari budidayanya hingga sampai pemasaran. Awal mula dari jamur sendiri, saya merupakan lulusan dari Polbangtan Jakarta. Kebetulan dulu waktu kuliah kami mendapatkan program PWMP atau Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian dari Kementerian Pertanian yang kami gunakan untuk usaha budidaya jamur tiram. Akhirnya kami lulus dan mendapatkan PWMP alumni yang kami gunakan untuk usaha budidaya jamur tiram juga sebanyak 5.000 backlog. Hingga saat ini alhamdulillah bisa berkembang menjadi 45.000 backlog yang kami juga dibina oleh Yayasan Dompet Duafa Jawa Tengah. Kenapa memilih jamur? Karena yang pertama, jamur itu merupakan budidaya yang mungkin cukup mudah, praktis karena perawatannya tidak cukup rumit, dan juga yang pastinya tidak di luar ruangan karena jamur itu dibudidayakan di dalam ruangan sehingga tidak terkena sinar matahari langsung seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, potensi akan jamur di Kabupaten Batang itu semakin hari semakin meningkat. Permintaan pasarnya semakin banyak. Hingga sampai sekarang pun alhamdulillah ketika kita mengusahakan 45.000 backlog, alhamdulillah sampai sekarang masih kekurangan produk, jadi kami juga bekerja sama dengan beberapa petani untuk memenuhi permintaan pasar tersebut, sehingga ini potensi yang baik yang bisa dikembangkan di daerah kami khususnya di Kabupaten Batang. 45.000 backlog kita fokus di satu varietas, yaitu varietas jamur tiram putih. Dulu ada juga yang jamur tiram coklat, tapi hanya kapasitasnya kecil ya, jadi kami fokusnya di jamur tiram putih karena memang jamur tiram putih ini yang paling diminati oleh pasar dan yang paling mudah dibudidayakan di daerah kami, yang mana notabene kami di daerah cukup panas atau di dataran rendah. Oke, kami juga membuka eduwisata petik jamur dan juga edukasi hewan, bekerja sama dengan komunitas hewan agar lebih menarik. Seperti itu kami membuka untuk anak-anak usia TK hingga SMP edukasi di lokasi kami di Sentra Jamur Batang dengan memanfaatkan lokasi usaha kami yang cukup luas dan juga kami berada di lokasinya di pinggiran kota, sehingga banyak sekolah-sekolah yang minat atau mengikuti eduwisata ini, yang kebetulan di mana di perkotaan itu jarang sekali ada dunia pertanian, ada usaha pertanian, sehingga itu cukup menarik bagi anak-anak di lingkungan Kota Batang. Jadi di sini kami ada 4 kumbung, di mana 4 kumbung itu tidak kami isi secara langsung, akan tetapi kita gilir. Misalkan di kumbung 1 kami isi di bulan Januari, lalu kumbung 2 nanti isi di bulan Maret, dan seterusnya seperti itu. Lalu untuk proses budidayanya, yang pertama backlog biasanya sudah dibibiti seperti itu, datang ke lokasi kami, ditata dirak, lalu ada namanya proses inkubasi atau menunggu miseliumnya hingga penuh. Setelah miselium itu penuh, lalu kita buka penutupnya atau kapasnya seperti itu, lalu cincinnya juga kita buka dan jamur akan tumbuh di bulan kedua. Setelah bulan kedua tumbuh, nanti akan panen setiap hari sampai bulan ke-6 mulai dari pembibitan tadi. Lalu setelah kita panen seperti itu, setiap hari kita panen, kita bersihkan dan kita kemas dan kita pasarkan di beberapa mitra kami yang sudah bekerja sama dengan kami, lalu juga di pasar-pasar tradisional yang ada di sekitar Kabupaten Batang. Produk hilir atau produk turunan dari punya kami, yang pertama itu ada keripik jamur tiram, kami namai dengan Senek Kabeh. Kita ada 3 varian ya, varian rasa original, jagung bakar dan juga balado, yang kami kemas menggunakan pouch isi 75 gram
di mana kami juga sudah produk turunnya sudah terdaftar PIRT dan juga halal yang kami pasarkan di beberapa retail dan juga toko oleh-oleh yang ada di dalam kota di Batang maupun di luar kota seperti yang ada di Jogja, Bali, Jakarta, dan kota-kota yang lainnya. Jadi untuk di sentra jamur sendiri kita ada 3 orang yang mengerjakan, yang akan membantu kita di sentra jamur, di mana 3 orang tersebut membantu dari mulai perawatan, mulai penyiraman, hingga panen sampai dengan pemasaran, di mana nanti kita gaji per bulannya. Kemitraan yang lainnya selain yang ada di sini, kita juga bermitra dengan beberapa petani yang ada di Desa Lepo maupun di desa yang lainnya. Itu modelnya sistem plasma, jadi nanti kita kita kerjasama dengan petaninya, kita ambil jamurnya untuk kita masak. Namanya petani, apalagi kita masih muda, itu banyak yang meragukan tentunya ya. Dan itu tantangan berat bagi kami, tetapi tidak tidak mengusut semangat kami untuk terus berusaha di bidang pertanian, karena saya yakin bidang pertanian itu adalah potensi yang sangat besar yang bisa dikembangkan, apalagi peminatnya saat ini masih sedikit, sehingga itu menjadi peluang sekali untuk kami untuk mengembangkan di dunia pertanian. Khususnya untuk jamur tiram sendiri, tantangannya juga lumayan besar. Di awal itu kita masalah pemasaran ya tentunya ya, waktu awal usaha, karena jamur itu karakternya harus dipanen setiap hari dan juga karakternya harus dipakarkan di hari itu juga, sehingga waktu awal-awal usaha itu kami sangat susah memasarkan, sehingga menjadi tombakan bagi saya harus mencari inovasi apa sehingga jamur ini bisa dipasarkan dengan baik. Nah, langkah awal yang saya lakukan itu yang pertama kita membuat olahan atau turunan. Lalu yang kedua adalah menciptakan pasarnya sendiri. Di mana dulu kita masih ikut dengan pengepul, di mana kadang tidak diambil semua jamurnya, kadang dipermainkan harganya, kadang dikembalikan dengan cuma-cuma seperti itu, sehingga itu menjadi hal yang harus kita cari solusinya. Sehingga kita dengan kekuatan kita anak muda menggunakan media sosial, menggunakan handphone kita mencari pasar sendiri, kita menyebarluaskan, kita membranding sentra jamur ini sehingga banyak orang-orang yang tahu, sehingga konsumen-konsumen kita yang potensial bisa masuk ke kita. Nah, setelah konsumen itu masuk kita buat yang namanya grup pemasaran sentra jamur. Setelah itu kita buat pasar di situ. Kita ada sharing, dan membuat pasar di grup pemasaran sentra jamur tersebut, sehingga pasarnya akan lebih awet dan lebih berkembang. Pada tahun 2025, alhamdulillah saya menjadi Young Ambassador Agriculture. Tentunya banyak dukungan dari Kementerian Pertanian, dan juga tidak hanya dari Kementerian Pertanian, tetapi dinas-dinas terkait seperti Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian, dan juga dinas-dinas lain juga mendukung adanya sentra jamur ini. Jangan takut di dunia pertanian, karena di dunia pertanian itu tidak sekotor itu, dunia pertanian itu tidak seburuk itu, dunia pertanian itu tidak senelangsa itu. Petani itu jika dikelola dengan baik, maka akan menghasilkan keuntungan yang besar, dan kami sudah membuktikan juga. Kami juga bermanfaat untuk banyak orang, tidak hanya untuk diri kami juga, tetapi banyak yang terlibat juga di sentra jamur, sehingga petani itu bagus, petani itu keren, dan saya ajak teman-teman untuk bergabung di dunia pertanian karena peluangnya sangat besar, dan kita harus isi itu agar masa depan Indonesia juga pertaniannya bisa lebih cerah lagi, lebih maju lagi.